Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wardi. Mohon Selamat maaf malam, kalau Pak Saprudin. mengganggu. Ini malam-malam Nggak kita, apa-apa. kita malam-malam Zoom karena mau Ya, ketemu juga kita waktunya udah libur Pak ya. Waduh, sedangkan saya yang libur itu harus masuk muridnya. ini. Waduh. Yang libur muridnya, gurunya belum libur. Iya, ya Jadi, betul betul betul. Cuman kayaknya karena bulan-bulan Ramadan ini ya rada-rada ini kalau siang-siang ketemu gitu. Jadi minta waktunya nih Pak sesuai benar. sepakatan kita yang Ya, kemarin. ya. Gimana? Ya kita kan mau melaksanakan wawancara nih Pak dari Bapak Ya, selaku kepala sekolah di ya, SDN Lebak Kepu 2 Pak ya. Terkait dengan pengambilan keputusan ya, yang merupakan delima etika atau bujuk moral gitu Pak ya. Kalau boleh, ya. kalau diizinkan, kita ngobrol-ngobrol gitu Pak. Nih, sharing lah gitu tuh. Ya, Ya, yang pertama ini Pak. sama-sama sharing. Kita juga Ya, perlu ya, ya. Yang pertama ini Pak, selama ya. ini Menunggu Pak bagaimana Turan. Oke. Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau bujukan moral, Pak? Itu yang pertama, Pak. Dilematika, dilematika dan bujukan moral ya. Ya, ya, ya. Eh, itu suatu tindakan yang menyangkut sikap, tentunya sikap terkait dengan peraturan mungkin kan begitu ya, antara dilematika atau bujukan moral. Iya. Eh, Kalau menurut saya itu mana yang termasuk kasus dilematika ataupun bujukan moral itu tergantung kasus yang dialami, ya, yang dialami oleh seseorang dan kita yang menilai mungkin seperti itu. Iya, iya, Nah, iya. ketika kasus tersebut ya ada suatu pelanggaran hukum, nah itu jelas sudah dapat identifikasi merupakan kasus bujukan moral. Oh, iya. Nah, semua itu mengakibatkan kepada diri kita seseorang yang melihat atau yang menilai eh, bagaimana dalam menyikapi hal itu. Apakah itu termasuk dilematika ataupun bujukan moral kan gitu. Jadi lihat dari indikasinya dulu. Apakah memang kalau ada pelanggaran sebelah hukum itu bisa dikatakan sebagai bujukan moral. Oh, Kalau memang tidak ada pelanggaran kaitannya dengan hanya sebatas apa itu ya iya. perasaan. eh, Nah, begitulah bisa dikatakan dilema etika. Atau saya bisa sebutkan contoh gitu ya. Seperti kita ada contoh kasus anak, kita sebagai guru ya, dalam kelas ada anak yang melakukan tindakan mencontoh ya, Mm-mm. ketika diberikan tugas. Nah, itu jelas ya dalam upaya anak itu meningkatkan mungkin nilainya, tapi itu tindakan yang salah, apapun dalihnya, itu salah memang. Nah, itu bisa dikatakan contoh dari perbuatan rujukan moral. Karena uh, apapun dalihnya, kalau memang salah, ya salah. Itu. Berbeda halnya ketika ada suatu anak uh, sering melakukan tindakan keterlambatan. Nah, tetapi dilatar belakang oleh sesuatu di rumahnya yang memang membuat itu suatu apa ya pertimbangan. Contohnya anak selalu telat. Ternyata di rumahnya itu orang tuanya sedang sakit kan begitu. Oh, gitu ya. Nah, nah di pagi hari ya anak itu menyiapkan sarapan buat orang tuanya, membersihkan rumah. Nah, itu bisa dikatakan salah satu contoh dari dilema etika ya. Seperti itulah Pak Sabrudin. Oh iya, berarti dilihat dari indikasi ya, indikasi indikasi kasus dulu ya, indikasi kasusnya dulu.
Itu Pak ya. indikasi perbuatan Ya. gitu. Deh. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Ini berarti kan khusus yang kasus D5 etika nih Pak ya. Ya. Untuk kasus-kasus yang sama itu benar, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak pengambilan keputusannya? Jika kasus itu sama-sama benar gitu tuh, kasus itu sama-sama benar. Seperti itu ya, Pak Sabri ya. Memang agak unik juga ya. Tetapi apapun permasalahannya, segala sesuatu itu harus memang kita harus putuskan, Pak Sabri ya, demi kelancaran suatu dinasa ataupun tugasnya. Seandainya ada dua kepentingan yang sama, ataupun ada sama-sama mengandung nilai kebajikan, kita lihat dulu unsurnya dulu, ya. Kita ataupun dari awal harus kita identifikasi permasalahannya dulu. Kalau memang permasalahannya itu, ya, tentunya setiap masalah itu ada skalanya ataupun ada dosisnya, gitu ya. Ada dosisnya. Nah, mana dosis yang lebih tinggi untuk kebajikan, ya? Atau memang benar-benar benar itu sama-sama benar, yang lebih benar ya, ataupun yang lebih bijak, yang lebih yang lebih mengandung nilai unsur kebajikan, itu mungkin yang akan kita pilih dengan cara bagaimana? Tentunya ya, kita harus punya referensi dalam pengambilan keputusan. Utamanya seorang pemimpin atau seorang guru memiliki pengetahuan dalam suatu pengambilan keputusan. Ada dasarnya, Kemudian boleh juga kita meminta meminta pertimbangan. Nah, dari unsur musyawarah dengan dewan guru, dengan komite, dengan tokoh, boleh nggak apa-apa, termasuk dengan pengawas pembina di lingkungan sekolah kita. Seperti itu Pak Saprudin. Berarti lebih ke cenderung diidentifikasi, otomatis dari yang sama-sama benar itu juga masih ada yang lebih penting gitu Pak ya, lebih penting dan lebih harus diutamakan gitu Pak ya. Seperti itu. Seperti Kira-kira. itu. Iya, iya. Ya, kalau gitu kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak untuk kasus itu Pak? Langkah yang biasanya saya lakukan itu adalah, pertama, ketika menghadapi suatu permasalahan itu, mungkin ya melakukan identifikasi kasus. Dengan cara apa? Mungkin melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan, kan gitu. Artinya kita mencari informasi yang kaitan dengan kasus-kasus yang dialami orang tersebut. Kenapa orang bisa bertindak seperti itu? Kan begitu. Jangan sampai ketika kita membuat suatu keputusan yang salah, karena hanya sepintas melihat kasat mata saja. Seperti contoh tadi itu, anak itu sering terlambat, kan gitu. Tanpa melihat kita latar belakangnya kenapa, kita langsung memutuskan, oh dia itu salah. Jangan seperti itulah. Kita harus bijak, mencari tahu, melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan. Seperti itu, Pak. Berarti yang pertama identifikasi, yang kedua Ya. koordinasi, yang ketiga Nah, seperti itu, cari Pak. tahu. Nah, mungkin lebih tepat seperti itu ya. Ya, betul Pak Sahrudin. Ya, ya, ya. Oke, dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus D5 etika, seperti yang Bapak contohkan tadi kasusnya lah, paling yang nggak usah panjang lebar lagi gitu tuh, kasus yang dari siswa itu aja tuh. Artinya bagaimana Bapak yang anggap efektif, apa yang dianggap Bapak efektif gitu untuk pengambilan keputusan itu Pak? Nah, sudah saya bahas tadi sebelumnya, memang setiap permasalahan itu
harus mencari tahu dulu, ya, Iya. setiap permasalahan. Yang pertama memang, ya, kita lakukan identifikasi dulu kan gitu. Setelah itu, ya, kita tahu itu permasalahannya. Setelah kita melakukan identifikasi, itu berarti melakukan komunikasi kan Iya. gitu, melakukan komunikasi. Nah, tentunya komunikasi dengan beberapa unsur juga kan gitu ya. Bukan hanya dengan orang yang bersangkutan, tetapi dengan pihak-pihak lain, dengan dewan guru, dengan komite, termasuk stockholder, pengawas pembina itu. Seperti itu, Pak. Gitu. Iya. Bisa bisa jadi di dalam komunikasi itu ada musyawarah, Pak ya. Ada kaitan dengan Pasti, musyawarah juga. itu ya pasti. Heeh. Pasti ada musyawarah Iya. dalam komunikasi itu. Iya, 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 iya. Iya. Nah, artinya tidak tidak hanya dengan yang punya masalah, tapi dengan yang terkait juga ya. Bukan dengan hanya Seperti itu, dengan Pak. gitu. Heeh. Ya, ya. Oke, oke. Gitu, Pak. Untuk yang selanjutnya nih, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu, Pak? Eh, terus terang aja ya, Iya, pengalaman saya pribadi, Pak Sarudin sangat banyak sekali ya. Karena itu erat kaitannya dengan penilaian sikap ya, antar iya, iya. sikap dan peraturan kan ya gitu. Kadang kita dalam menentukan sesuatu kebijakan itu berbenturan dengan perasaan kita ya, sebagai manusia sama-sama mempunyai perasaan. Di sisi lain juga kadang-kadang berbentur dengan aturan juga kan begitu. Itulah. Jadi intinya kita harus bisa harus menguasai ataupun harus paham dengan peraturan. Kemudian harus kita juga bisa mempunyai termasuk memahami psikologi ataupun dengan karakter setiap individu kan begitu. Banyak hal yang perlu kita eh, apa namanya itu pahami lah gitu Pak Saprudi gitu. Ya, jangan sampai dalam kita mengambil suatu keputusan itu salah. Nah, itu gimana Pak Saprudi? Berarti Mudah-mudahan kita paham ini. ada rasa ini, Pak ya. Masih ada terkadang masih ada rasa kasihan gitu ya pada yang punya masalah gitu tuh artinya ada rasa Seperti antara itu. kasihan dengan Ah, penegakan hukum gitu tuh ya. Yang satu ada rasa kasihan amat, yang satu hukumnya harus ditegakkan ataupun peraturannya harus ada gitu, harus ditegakkan gitu, harus sesuai gitu tuh. Gitu, Pak ya. seperti itu. Iya ya seperti itu. Baik, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Bagaimana Ya. Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal? Apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam pengambilan sebuah keputusan, Pak? Eh, kalau menurut saya yang sudah saya alami itu tidak mesti Pak. Tidak mesti ya tergantung bobot kasus tersebut. Ada kalanya ketika kita menghadapi kasus-kasus langsung kita putuskan permasalahannya, solusinya seperti apa di kala itu. Tetapi ada beberapa kasus juga yang memang membutuhkan apa namanya waktu ya gitu. Biasanya itu kaitannya dengan apa ya kasus-kasus yang dosisnya katakanlah ya lebih besar, ada suatu semacam pelanggaran hukum yang berat dan itu juga ada suatu semacam proses dalam menentukan pengambilan keputusan gitu Pasar Rudi. Berarti jika Intinya masalahnya sebelah tidak berat gitu, langsung diputuskan di kala itu gitu. bisa ya, seperti itu. Tapi Ya, jika masalahnya artinya memerlukan waktu, ya perlu waktu, berarti kan harus ada uh, tentang waktu juga gitu. Tapi tidak ada jadwal khusus gitu untuk menyelesaikan. tidak Ya, ada. ya, karena memang Ya, tidak. permasalahan itu tidak ada yang tahu kapan terjadi gitu, ya Pak. Seperti itu. Seperti itu ya. Ya, Eh, oke sepakat ya. Oke. Untuk ya. selanjutnya nih Pak, adakah
seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama di kasus D5 itu, Pak? Tentunya kita sebagai manusia itu ya banyak kekurangan Pak Sabrina ya, gitu ya. Tapi memang kita sebagai pemimpin itu harus mempunyai potensi sebagai pemimpin ya, ya layaknya seorang pemimpin yang memang mempunyai potensi sebagai pemimpin gitu ya, dalam cara pengambilan putusan, dalam kasus-kasus, dalam mengambil kebijakan itu. Jadi memang harus mempunyai keilmuan seorang pemimpin. Tetapi di sisi lain juga kita perlu meminta pandangan ya dari para eh, pengawas pembina, paradigma dari tokoh masyarakat kan gitu ya. Karena kebijakan-kebijakan itu perlu sekali kita artinya menimbang-nimbang mana artinya khawatir yang namanya manusia ada kekeliruan seperti itu Pak. Iya, iya. Tapi tetap ya, artinya tetap ada uh, Iya. orang-orang yang membantu lah gitu tuh ya, hanya membantu dalam menyelesaikan masalah, tidak bisa diselesaikan sendiri gitu tuh ya Pak ya. Ya kan. Uh, Tergantung nilai-nilainya ya gitu nilai bobot masalahnya gitu. Tergantung bobot dan bebek Iya. masalah gitu. Kalau memang diperlukan, tetap harus mendapatkan bantuan, ya kita cari bantuannya gitu ya. Oke Pak, ini Betul betul. untuk pertanyaan yang terakhir Pak, terkait dengan ya ngobrolan kita kali ini nih Pak, dari semua yang telah disampaikan tadi gitu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman kita ngobrol ini Pak, ataupun ya obrolan kita ini kan tentang keputusan pengambilan keputusan D5 etika gitu tuh. Kira-kira apa yang dapat dipelajari atau pembelajaran apa yang diperoleh nih Pak dari obrolan kita ini Pak? Eh, dari selama percakapan kita itu ya saya rasa komunikasi ya sangat penting ataupun koordinasi sangat penting dengan pihak lain termasuk dengan orang-orang yang dianggap kita mempunyai suatu permasalahan gitu. Di samping kita harus banyak koordinasi ataupun komunikasi, kita juga harus menguasai artinya keilmuan lah sebagai pemimpin. Kemudian banyak melakukan penggalian dengan para orang-orang yang memang dianggap lebih memahami dan begitu. Ya. Seperti itu Pak Safruddin. Nah, berarti kita jangan sungkan-sungkan gitu tuh ya, jangan sungkan-sungkan berbagi gitu tuh, ataupun ya berkomunikasi baik dengan siapapun itu, Ya, dengan siapapun. betul. Nah, saya juga di sini rasanya rada apa ya terbuka gitu Pak ya, bisa mendapatkan teman curhat dengan Bapak nih. Artinya di sini saya bisa menambah wawasan saya nih dari pengalaman Bapak selama ini nih. Luar biasa, luar biasa. Saya juga mengucapkan selamat untuk Pak Safruddin ya, termasuk peserta guru penggerak. Sukses selalu Pak Safruddin. Ya, Sama-sama Pak, saya terima kasih atas dukungannya Pak. Selama ini sudah mensupport pasti. saya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa menyusul. Terima kasih Pak atas waktunya. Amin, amin. Terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama. Nah, mudah-mudahan kita Ya, diberikan kesehatan selalu Pak. Ya, selamat malam Pak. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.